kali ini kita akan bahas komponen-komponen yang terdapat pada jendela aplikasi Adobe Photoshop, ya. Sama seperti program aplikasi lain, tentu di sini ada title bar, kemudian menu bar, ya. Ada tombol minimize, maximize, dan close. Nah, satu hal yang khas di Photoshop adalah fasilitas toolbox. Nah, di sini terdapat beberapa tool-tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan manipulasi-manipulasi gambar yang terdapat di area image, ya. Nah, kemudian yang ada hubungannya dengan toolbox adalah di sini option bar. Nah, jika kita mengaktifkan satu tool yang ada di toolbox, maka di sini option barnya juga berubah sesuai dengan tool yang dipilih. Nah, jika salah satu tool di sini ada tanda panah kecil di pojok kanan bawahnya seperti ini, berarti di sini ada pilihan lain. Oke, saya tekan. Nah, sini ada beberapa pilihan. Ya. Oke, nanti akan kita bahas penggunaan masing-masing toolbox ini. Nah, di sini juga sama. Jadi pokoknya kalau ada panahnya berarti di sini dia ada pilihan lain. Ya, berbeda dengan sini kan tidak ada panahnya, dia hanya satu tool saja. Ini juga, ya. Nah, ya, Anda perhatikan apabila saya pilih ini, maka pada option bar yang muncul adalah seperti ini. Jika yang ini muncul seperti ini. Jadi setiap kita memilih toolbox yang berbeda, option bar juga ikut berubah. Oke. Kemudian di sini ada area image, ya, dikenal juga dengan istilah kanvas. Pada kanvas ini juga terdapat ada title bar. Di title bar kita mengetahui nama filenya, kemudian pembesarannya, serta mode warnanya. Dan di sini layer yang terpilih. Masalah layer nanti akan saya jelaskan. Nah, jika kita ingin memperbesar kanvas, ya, Anda bisa mengklik maximize. Nah, tampilannya seperti ini. Klik di sini untuk restore. Kita juga bisa ya, perbesar area kanvas atau seperti ini, sehingga ada scroll barnya yang bisa kita pilih-pilih geser. Nah, sebaiknya segini saja. Oke. Fasilitas yang tak kalah pentingnya adalah di sini ada palet-palet yang dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Ada palet navigator, info, histogram, kemudian swatch, dan sebagainya. Untuk mengaktifkan sebuah palet, Anda tinggal mengkliknya. Dan jika kita ingin menutup sebuah palet, ya, Anda bisa mengklik yang ini, close. Ini juga bisa di close, ya. Untuk menampilkannya lagi, Anda bisa mengklik menu window, kemudian pilih palet yang ingin ditampilkan, misalkan layer, maka akan tampil seperti ini. Kemudian mungkin Anda pilih lagi misalkan path, maka tampilannya seperti ini. Oke, ada mungkin di sini histogram atau info, dan juga swatch, dan ya. Selain Anda bisa meng-close-nya, ya, di sini kita juga bisa mengklik minimize untuk tampilan palet seperti ini, ya, diperkecil atau diperbesar. Ini juga, ya, jika Anda klik panah di sini, ya, panah akan muncul menu-menu palet yang memiliki fungsi tertentu. Ya, tidak akan saya jelaskan. Ini hanya untuk contoh saja, ya. Ini dikenal dengan istilah menu palet. Oke. Untuk besar palet juga kita bisa, misalkan ini, letakkan pointer mouse sehingga berubah menjadi anak panah dua arah, kemudian Anda lakukan drag and drop. Begitu juga Anda bisa
merubah tinggi paletnya, seperti ini ya, atau bisa juga dirubah posisinya. Nah, ini bisa Anda perbesar seperti ini. Dan bisa juga Anda misalkan palet layer ini ingin Anda pisah ya, dan bisa juga disatukan dengan palet history. Itu tergantung Anda. Kemudian untuk mengembalikan posisi dan ukuran palet-palet yang ada ini ke posisi normalnya, Anda bisa mengklik window, kemudian workspace, pilih reset palette location. Maka akan direset seperti normalnya, menjadi lebih rapih lagi. Oke. Dan satu hal di sini, untuk toolbox ini kita juga bisa menampakkan dan menyembunyikan dengan mengklik window kemudian tool. Akan hilang, menampakkan lagi. Ya. Begitu juga dengan option bar. Untuk menampakkan dan menyembunyikannya, Anda klik window kemudian di sini option. Akan hilang. Klik lagi window option, nampak. Oke. Fasilitas selanjutnya di bagian bawah ini ada status bar ya. Untuk menampakkan status bar ini, Anda klik window, kemudian pilih status bar, dia akan hilang. Atau sekali lagi untuk menampakkannya. Oke. Di status bar kita bisa menuliskan misalkan kalau tampilannya ingin 100%, ini blok dulu, kemudian tulis 100, enter. Nah, tampilannya kan 100%. Jika kita ubah menjadi misalkan 35, kan tampilan seperti ini. Oke. Kemudian Anda bisa mengklik di sini ya, di bagian dock, maka kita akan mengetahui posisi gambar ketika nanti di print. Nah, ya. Dan kita juga di sini kita bisa mengetahui besar kapasitas file yang terbuka ini, yaitu 1,6 MB. Selain dengan menuliskan angka pembesaran di sini, kita juga bisa memperbesar tampilan image yang ada pada kanvas ini dengan menuliskannya di sini ya, seperti di sini, atau bisa juga dengan menggeser di sini ya. Ya, perbesar. Misalkan perbesar sini, dan Anda bisa di sini tanda merahnya Anda geser-geser ya, untuk memperlihatkan daerah tertentu. Kecilkan. Selain itu kita juga bisa mengatur pembesaran dengan mengklik di sini ya, zoom tool. Kemudian Anda bisa di sini apakah akan diperbesar, maka klik zoom in ya di bagian option barnya. Nah, sehingga jika saya klik akan diperbesar. Atau di sini klik zoom out untuk memperkecil. Ya. Di sini di bagian option bar juga terdapat beberapa pilihan jika kita mengklik icon zoom tool ini. Ya, actual size, maka untuk memperbesar ya seperti ini. Kemudian fit on screen ya, supaya pas dengan screen yang ada, dan print size untuk memperbesar sesuai dengan hasil image ini ketika nanti di print. Ya, saya sini kecil. Coba Anda bisa coba sendiri-sendiri. Misalkan saya ingin memperbesar tampilan image yang ada di kanvas ini, tapi saya sedang tidak mengaktifkan zoom tool ya. Mungkin bisa mengaktifkan tool yang lain, bisa move tool atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Dan saya ingin memperbesar tanpa mengklik dulu zoom tool.
Nah, untuk keperluan hal tersebut kita bisa menggunakan shortcut keyboard. Nah, Anda bisa menekan tombol kontrol dan spasi, nah, sehingga pointer mouse berubah menjadi zoom tool seperti ini. Walaupun di sini saya sedang mengaktifkan move tool. Ya, misalkan klik sini. Ya, dan Anda bisa menekan tombol Alt plus spasi, nah, untuk zoom out, ya, memperkecil. Oke, jadi kontrol plus spasi untuk zoom in, memperbesar, dan Alt plus spasi, ya, ini ditekan bersamaan, ya, untuk zoom out. Oke. Ketika pointer mouse dalam keadaan zoom in ataupun zoom out, kita bisa melakukan klik kanan, kemudian pilih di sini fit on screen, ya, untuk tampilan seperti ini, atau explore pixel, ya, print size, ya, oke. Jika kita ingin leluasa dalam bekerja dengan kanvas yang berisi image ini, dan kita ingin menyembunyikan sementara toolbox dan palet-palet yang ada ini, maka Anda bisa menekan tombol tab yang ada di keyboard. Tapi sebelumnya Anda bisa mengklik salah satu tool, ya, bisa move tool ataupun rectangle. Oke, jadi tekan tab yang ada di keyboard, maka toolbox dan palet akan hilang. Nah, untuk penampakannya lagi, Anda cukup dengan menekan tab sekali lagi. Jadi tidak perlu dari sini, ya, untuk menyembunyikan dari window dan mengklik salah satu palet atau toolboxnya. Oke, jadi tab, kemudian tab sekali lagi. Jika saya menekan shift berbarengan dengan tab, maka yang akan dihilangkan hanya paletnya saja. Tekan lagi shift dan tab. Oke. Dan untuk tampilan full screen, Anda bisa menekan tombol F yang ada di keyboard. Nah, tekan F sekali lagi untuk tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menekan tombol tab untuk menyembunyikan dulu toolbox dan palet. Nah, tekan tab sekali lagi, kemudian F sekali lagi. Oke. Oke, jadi itulah tadi penjelasan saya tentang cara pengaturan komponen-komponen yang terdapat pada program aplikasi Adobe Photoshop. Jadi untuk sesi selanjutnya, saya harap Anda sudah familiar dengan komponen-komponen tersebut, sehingga ketika toolbox ataupun palet tidak ada, Anda bisa cara menampakkannya. Begitupun mungkin jika status bar menghilang atau ukuran dan lokasi palet amburadul, Anda bisa mengembalikannya seperti normal seperti ini. Oke?